Halo, ya, gue balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wewangian. Wewangian kali ini asalnya kembali dari pasar lokal. Ya, I know, karena memang gue segitu ngekepoinnya pasar lokal dan ini adalah PR produk yang dikirimkan ke gue dari brand yang bernama Novalis. Mereka punya produk-produk yang ditawarkan, ada 6 produk dan 3 dipasarkan untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan, dan kebetulan gue dikirimin 3 produk yang dipasarkan untuk perempuan. So buat lu yang penasaran produk yang ditawarkan oleh brand Novalis, juga buat lo yang mungkin sudah ngekepoin dan penasaran bagaimana wangi-wangi dari wewangian yang mereka tawarkan, dilanjut ya. Gue sendiri nggak tahu brand Novalis ini mulai eksis di dunia wewangian startnya dari kapan. Seperti yang gue mention di awal video bahwa mereka menawarkan so far ada 6 wewangian yang 3 di marketing untuk laki-laki dan 3 di marketing untuk perempuan. So beberapa waktu lalu gue berkesempatan untuk mencoba produk-produk yang di marketing untuk perempuan luncuran dari brand Novalis ini. Jadi gue di sini punya 3, ada yang namanya Blooming yang kardusnya seperti ini. Oke, ini yang Blooming yang kardusnya seperti ini, yang warna putih. Gue juga punya yang Gold Angel seperti ini kardusnya. Dan yang terakhir gue punya Caratian yang seperti ini. So, gue punya ketiga produk yang diluncurkan oleh Novalis yang di marketing untuk perempuan. Oke, kita langsung bahas aja, mulai dari yang menurut gue paling ringan, yaitu dari Blooming yang kardusnya putih tadi. Ini adalah Blooming Eau de Parfum. Dia konsentrenya Eau de Parfum dan dan beratnya ada, yang liquidnya ada ya 30 ml gitu. Terus tampilannya dia kombinasi putih ke arah silver, jadi bawahnya tuh somehow nggak tahu ke capture kamera atau tidak. Jadi bawahnya tuh dia finishingnya silver, dasar botolnya pun dia finishing dengan sentuhan warna silver. Terus habis itu bergradasi ke arah bening dan tutupnya bagian detailnya tuh warnanya silver. Sprayernya warnanya gold seperti ini, dan kalau di spray dia seperti ini. Sprayernya proper, nggak ada mandek-mandek, nggak ada masalah, no big deal for me. Wanginya seperti apa? Wanginya clean white floral, ada sentuhan pink atau mungkin mawarnya juga ada di sini, tapi lebih dominan ke arah musky clean scent. Botolnya cukup berat. Karena dia itu bagian bawahnya juga tebal, jadi nggak berkesan cheapy, nggak berkesan murahan menurut gue dari tampilan botolnya, dan dari kardusnya pun gue merasa proper enough. Jadi kayak dia datangnya tuh nggak geluntungan cuman botol doang, tapi dia juga udah datang dengan kardus yang menurut gue cukup proper. Informasinya tidak banyak, di bagian belakang kardusnya ada informasi yang tertulis seperti ini gitu. Terus di depannya seperti ini, tidak ada informasi-informasi yang lebih, cuman ya secukupnya aja informasinya. And then menurut gue udah bagus dia datang dengan kardus, jadi bukan cuman datang botolan aja. Untuk parfum yang seharga 165 ribuan kalau nggak salah, itu yang gue pernah lihat harganya seperti itu. Gue nggak tahu kondisi di market sekarang seperti apa. Well, gue ngerasa untuk harga segitu lo udah dapat tampilan yang seperti ini, berbox juga, dan wanginya yang menurut gue nggak nyegrak walaupun cukup intens. Parfum-parfum dari Novalis yang gue coba, ketiganya ini cukup intens, punya intensitas aroma yang tebal, dan kalau di kulit dia masih ada kesan teksturnya lebih oily. Tapi kalau memang lu tipikal orang yang tidak mempermasalahkan tekstur dan mencari keawetan aroma, gua rasa Novalis ini cukup untuk bisa lu kepoin. Untuk yang Blooming ini, notesnya ada campuran dari peony, peach, apricot, dan mawar.
Tapi somehow di hidung gue kayak mendeteksi ada aroma white floral. Somehow yang ke arah sedikit green dan white floral, seperti seakan-akan gue bisa mencium aroma lily of the valley. Ini memang sedikit berkesan powdery, dan di antara ketiga yang dimarketing untuk woman, untuk perempuan, gue rasa ini yang cenderung lebih ke arah unisex, karena di sini gue tidak merasakan wangi manis yang berlebihan, cenderung ke wangi-wangi yang powdery, yang fresh, keluar dari kamar mandi dan lu sudah wangi gitu. Jadi kalau ibaratnya di sabun-sabun cair, cenderung ya sabun cair yang berkesan warnanya putih. Buat gue ini termasuk yang worth to try buat lo yang suka penikmat wangi-wangi yang berkesan clean dan segar habis mandi. Kalau yang dua berikutnya nanti gue bisa kayak mengcompare kira-kira wanginya mirip dengan wangian yang apa. Tapi untuk blooming ini, karena gue juga tidak terlalu banyak mengeksplor wangian dari designer lately, jadi gue to be honest gak bisa mempinpoint ini mirip atau kira-kira inspired atau ke arah wanginya mengingatkan gue sama parfum apa. Oke. Yang berikutnya itu yang gue berikutnya kita bahas Gold Angel yang tampilan botolnya seperti ini. Ini adalah Gold Angel, lidah gue belibet. Ini juga 30 ml. Tampilan botolnya tuh kayak MFK, tapi dibikin tinggi dan dikecilin gitu, dirampingin. Belakangnya tidak ada penjelasan apa-apa, di bawahnya juga tidak ada penjelasan apa-apa. Untuk finishing, secara gue memang penikmat warna gold, so gue sendiri lebih prefer yang warnanya gold. Ini kacanya berkesan warna kuning gitu, jadi nggak cuman putih somehow. Finishingnya entah kacanya atau liquidnya, dan actually kayaknya liquidnya juga memang warnanya agak kekuning-kuningan gitu ya. So dari kombinasi warnanya gue lebih suka yang ini dibandingin yang blooming. Terus tutupnya juga match, warnanya sama-sama gold. Dan kalau di sprayernya sama seperti tadi, dia nembak ke satu fokus tertentu. Jadi ya lo sebaiknya memberi jarak pada saat lo spray. Wanginya seperti apa? Wanginya buat gue ini, gue cukup familiar, nanti gue bakalan tunjukin wanginya mengingatkan gue sama apa. Ini wanginya sweet, sensual. Terus habis itu ada wangi fruity yang cukup intens, fruity sweet, ketemu dengan wangi-wangi bebungaan yang lumayan seduktif. Jadi berkesannya luxurious lah, berkesan mewah. Ini yang dibawa adalah yang diusung aroma yang berkesan mewah, tapi tetap keluar ada manisnya. Dibuka dengan nuansa aroma cenderung ke arah jejerukan yang freshy, tapi tidak langsung berasa kalau menyerang ke hidung, nyentor ke hidung aroma jejerukannya. Tapi ini tetap dibukanya dengan lebih freshy, terus makin kelamaan akan lebih keluar nuansa yang ke arah powdery, sensual, floral, cenderung manis gitu. Walaupun gue tidak mengklasifikasikan wangi ini sebagai ke arah gourmand, lebih ke arah oriental, dengan sentuhan manis dan sedikit ada sentuhan spicy. Spicy di sini hanya untuk memberikan bobot di wanginya yang lumayan berasa, jadinya lebih tebal. Jadi bukan wangi yang ringan di udara, molekulnya tuh berasa lebih berat dan tebal. Jadi buat lo yang suka wangi-wangi yang berkesan classy, yang berkesan mewah, mungkin ini cocok buat lo. Untuk dipakai hari-hari ini juga masih aman banget. Ketiga-tiganya masih sangat aman. Terus di sini gue juga menemukan kayak kombinasi aneka floral. Jadi white floralnya juga ada, terus kayak pink petal floralnya juga ada. Tapi di sini lebih berasa manis dan intens dibandingin yang dari blooming tadi. Kalau blooming tadi lebih berkesan kayak bersih, wangi yang bersih. Kalau ini udah berasa kayak wangi-wangi yang berkesan kayak kalau lo mau ke suatu event untuk berkesan sedikit memberi statement bahwa wangi lo berkesan mewah. Gold Angel ini di kulit gue bisa awet kurang lebih awet dibandingin blooming.
sekitar 7-8 jam itu gue masih bisa cium aromanya gitu. Bahkan kalau gue spray kayak sekarang di ruangan, wangi si Blooming udah langsung ketutup dengan intensitas aroma dari Gold Angel. Untuk yang Gold Angel ini, kalau emang lu penikmat wangi yang kayak gue punya, ini mengingatkan banget sama wangi yang dari Victoria's Secret, Secret Angel yang seperti ini. Gue begitu membuka paket dari Novalis ini, gue merasakan pas gue pertama kali cium hidu wangi Gold Angel, is it? Ya, gue takut kebaring. Yang Angel Gold ini dulu gue juga termasuk one of my favorite dari Victoria's Secret, selain Bombshell, of course. Nah, ini makanya gue langsung ingat. Sedikit ada kemiripan di bagian botol, tutup botolnya, tapi ya nggak plek-ketiplek sama. Dan wanginya mirip banget. Sekitar 70%-an, jadi cenderung ke arah yang udah almost dupe gitu wanginya. Malah justru gue merasa wanginya itu aromanya lebih intens atau lebih berasa tebal dari Gold Angel Novalis gitu. Jadi buat lo yang memang dulunya suka wangi seperti ini, gue nggak tahu ini masih diproduksi atau enggak oleh Victoria's Secret. Kayaknya botolnya udah ganti dan mungkin wanginya juga udah berbeda. Nah, kalau emang dulu lo pernah mencium wangi yang seperti ini dan lo suka wangi-wangian yang seperti ini, mungkin bisa coba untuk yang Gold Angel dari Novalis. Ya, I mean untuk harga di bawah 200.000 dapat 30 ml, terus brand lokal dan cukup awet, ya worth to try. Yang terakhir yang gue punya di sini dari Novalis, karena memang gue hanya punya 3 yang memang di launch untuk market perempuan. Yang terakhir itu adalah Karatian yang seperti ini botolnya. Oke, dari namanya I know you can guess dari namanya. Oke, ini tutupnya juga warnanya metalik, cenderung kayak fuchsia pink or merah gitu. Terus nuansa botolnya juga cenderung ke arah pink. Gue suka sih untuk kayak apa ya, gradasi warna atau efek warna siluetnya yang gue dapat dari botolnya itu gue cenderung suka nih. Jadi dia kayak kasih efek seakan-akan warnanya itu lebih pink gitu. Ini wanginya yes, you know, ya. Ini bisa dibilang memberi alternatif opsi untuk lo penikmat wangian ke arah MFK Baccarat 540. Yang ya, di sini gue juga punya di sini. Like namanya juga Karatian sudah memberi apa ya, ngasih clue bahwa memang wanginya akan mengarah ke sana. Kalau dibilang mirip ya, lebih mirip kemana, gue merasakan yang ini lebih cenderung ke yang Eau de Parfum daripada yang Extrait de Parfum. Wanginya tuh lebih light linger dibandingin Extrait de Parfumnya Baccarat. Dan positifnya buat gue adalah karena memang lingernya ke arah Eau de Parfumnya Baccarat, cuman ini eksis terus di hidung gue. Beda dengan Baccarat Eau de Parfum yang di gue kadang muncul, kadang hilang. Dan menurut gue justru di sini gue lebih bisa mengcapture nuansa aroma selain kayak cotton candy yang apa ya, burnt sugar-nya itu, juga gue bisa mendeteksi adanya aroma yang cenderung ke arah sedikit slightly aromatic woody. Di sini gue bisa menemukan ada touch of aromatic woody-nya gitu, gue bisa mencium. Terus habis itu lebih apa ya, justru ini berkesan lebih unisex dalam arti dia nggak overly sweet gitu, nggak yang terlalu manis di hidung gue. Iya, ini kalau dibilang plek-ketiplek juga nggak juga. Dan to be honest, gue yang Baccarat Eau de Parfum itu sangat-sangat sulit untuk gue deteksi sendiri aromanya. Tapi pada saat orang pakai, gue bisa dapat wave-nya, gue dapat sillage-nya. Sementara ini untuk yang Karatian Novalis ini, gue bisa dapat projection. SPL-nya tuh gue bisa menikmatinya, gue bisa merasakan eksistensinya selama selama kurang lebih kayak
12 hours plus gitu, kayak ya seharian. Dan pada saat gue habis pakai ini ya cenderung orang akan menyangka ya gue memakai Bacara Ru 540. Jadi buat lo yang memang mencari alternatif, walaupun gue bilang ini tidak 100% mirip, enggak yang sampai 90%, makanya bisa gue bilang plek ketiplek mirip gitu ya. Tapi nuansanya lo bakalan bisa dapat gitu. Kalau memang lo mencari dupe yang cukup wearable dan cukup affordable, ya Caratian dari Novalis ini bisa menjadi opsi. Ketiga-tiganya staying powernya moderate to long lasting, cenderung ke arah long lasting, dengan tekstur yang memang cenderung ke arah oily, wanginya cukup ngiket mau di pakaian maupun di kulit. Dia stays untuk yang blooming, yang least stays di kulit gue itu kurang lebih gue bisa dapat wave-nya itu sekitar 5-6 jam plus. Jadi sekitar segitu. 3 produk yang gue dapat sebagai PR produk dari Novalis yang menurut gue cukup memberi opsi, cukup seru untuk mengisi pasar lokal, dan gue sendiri tidak against atau nggak merasa kayak sesuatu yang ngedupe itu sesuatu yang haram. Tapi buat gue memang gue berharap lambat laun bisa mengkreasikan aroma-aromanya yang lebih menjadi signature scent dari suatu brand. But still buat gue cukup cukup menarik untuk harga yang ditawarkan, untuk tampilan produknya juga udah niat. Jadi buat gue dari boxnya, dari packagingnya, dengan sudah berbrand, dengan sudah adanya bendera nama brand di balik suatu kreasi wangian ini. So, apakah ini bisa dibilang kualitas refill? I don't know. I'm not the one who judge. Gue tidak bisa ngejudge itu sebagai sesuatu yang refill atau tidak karena gue bukan orang yang berada di balik layar dari brand ini. Tapi buat gue ini cukup menarik untuk memberi opsi buat lo yang memang mencari low budget fragrance, pengen tetap wangi, pengen cari SPL untuk wanginya tidak terlalu nyegrak tapi dense, tapi tebal dan terasa. Ya, Novalis bisa memberikan opsi itu. Oke, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye!